Shalom. Kembali berjumpa bersama saya, Ibu Yusmiati. Materi kita pada hari ini menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Semoga kita semua pada masa pandemi ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga yang kita kasihi. Mari kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami ingin belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kiranya Engkau menyertai pelajaran kami pada hari ini, sehingga apa yang kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Apa itu bertanggung jawab? Silakan ungkapkan pendapat kalian. Ya, benar. Kata bertanggung jawab terdiri dari dua kata penting, yaitu tanggung dan jawab.
Jadi, tanggung jawab adalah menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Saat ini kita akan belajar beberapa bentuk dari tanggung jawab. Tentu kalian ingat tentang cerita Adam dan Hawa, di mana mereka berdua telah melanggar perjanjian yang diberikan Allah bahwa jangan memakan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi mereka melakukan pelanggaran itu, dan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dapat kalian baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kemudian kita akan belajar tentang Simson, yang dapat kalian baca dalam kitab Hakim-Hakim 13 sampai yang ke-16. Di sini menceritakan bahwa kehidupan Simson adalah seorang tokoh yang menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk bertempur melawan musuh-musuhnya dan melakukan beberapa aksi kepahlawanan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian pada saat ini banyak sekali berbagai kasus di peradilan, banyak yang terdakwa seringkali melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Ya, baru-baru ini ada pejabat tinggi kepolisian yang dijatuhi hukuman penjara karena dituduh melakukan korupsi, sehingga ia mengalami persoalan dan tanggung jawab, yaitu proyek pengadaan simulasi surat izin mengemudi. Nah, dalam pembelaannya ini, ia mengaku bahwa ia tidak teliti dalam mengawasi pekerjaan di tempat kerjanya, karena dia merasa segala dokumen yang diberikan langsung dia tanda tangani tanpa dia membacanya terlebih dahulu. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan dalam kehidupannya. Misalnya, pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Kemudian, menurut Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, ia mengatakan, jangan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh negara Anda untuk Anda, melainkan tanyakanlah apa yang dapat Anda lakukan bagi negara Anda. Berikut ini sebuah contoh tentang bagaimana orang kadang-kadang lupa akan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara, dan hanya memikirkan tentang bagaimana cara meraih keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Pada tahun 2011, sebuah perusahaan kelapa sawit di Malaysia membunuh puluhan orang hutan di Kalimantan Barat karena binatang yang terancam punah itu dianggap sebagai hama dan pengganggu tanaman mereka. Kemudian contoh lain yang bisa kita lihat pada kebakaran hutan yang biasa mengganggu dan merugikan banyak orang, bahkan di negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Kadang-kadang kebakaran itu terjadi karena suhu udara yang sangat panas, sementara dedaunan di permukaan tanah sudah menjadi kering kerontang. Bahkan kadang ada yang sengaja untuk membakar hutan. Contoh lainnya dapat kita lihat di Jepang, itu pada tanggal 11 Maret 2011 ketika gempa bumi dan tsunami melanda daerah tersebut yang menyebabkan kehancuran fasilitas pembangkit tenaga listrik, tenaga nuklir di sana. Kebocoran nuklir
yang ditimbulkannya kemudian mencemari ikan-ikan dan berbagai binatang laut serta air laut di sekitarnya, yang menyebar ke beberapa daerah jauh lebih luas lagi. Akibatnya, orang-orang di berbagai negara menjadi ketakutan memakan hasil laut di daerahnya tersebut karena memungkinkan tercemari oleh limbah nuklir tersebut. Dalam kasus-kasus di atas, kita dapat melihat betapa pentingnya tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar kita, tetapi juga kepada seluruh alam. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, mengatakan, di masa kini lebih daripada di masa-masa lalu, kehidupan harus dicirikan oleh perasaan tanggung jawab yang universal, bukan hanya bangsa kepada bangsa lain dan manusia kepada manusia lain, melainkan juga manusia terhadap segala bentuk kehidupan yang lain. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Contoh dari dunia politik dan kepemimpinan seperti yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Theodore, ia mengatakan bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi. Maka muncullah satu ungkapan, tidak perlu lagi melempar tanggung jawab atau saling menuduh, karena sayalah yang bertanggung jawab penuh di sini. Artinya, hubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Seorang anak kecil tidak bisa dituntut tanggung jawab pada tingkat yang sama seperti orang yang sudah dewasa. Karena itu, di dunia peradilan, pelaku pelanggaran yang masih di bawah umur biasanya diajukan ke pengadilan yang khusus untuk anak-anak. Kalaupun mereka dijatuhi hukuman, mereka tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sama dengan orang-orang dewasa. Mereka dianggap tidak cukup dewasa dan mampu berpikir matang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka akan ditempatkan di lembaga pembinaan anak negara dengan sistem peradilan anak. Dalam Alkitab kita temui kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum Raja Artasya dari Persia. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan terhormat. Tentu banyak orang yang dapat menginginkannya agar dirinya diangkat raja untuk menduduki jabatan ini. Namun Nehemia melepas jabatan ini dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Bayangkan, sebuah jabatan yang begitu tinggi, penting dan strategis yang dimiliki Nehemia tentunya menghasilkan pendapatan yang tinggi baginya. Belum lagi berbagai kesempatan istimewa yang bisa dia nikmati. Namun kini Nehemia bersedia melepaskan semuanya itu demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun kembali tanah airnya. Kita akan belajar dari Alkitab. Sebagian besar dari masyarakat kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bisa kita baca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 36.
Tanggung jawab juga diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati. Dapat kalian baca dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-30 sampai ke-37. Di masa kini negara-negara semakin sadar bahwa mereka tidak dapat berdiam diri begitu saja ketika rakyat di suatu negara lain mengalami penindasan dan tekanan dari pemerintahannya sekalipun. Salah satu contoh ketika pemerintahan Cina melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa di lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Banyak negara di dunia mengecam pemerintahan tersebut. Pada tahun 2011, Presiden Libya Muammar Gaddafi memerintahkan pasukannya menumpas para demonstran sehingga rezimnya dikucilkan oleh dunia. Akhirnya pemerintahannya runtuh dan Gaddafi menemui ajalnya dengan menyedihkan karena dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Di sini kita dapat melihat betapa luasnya pemahaman yang dikembangkan dalam kekristenan dari tanggung jawab pribadi terhadap keluarga berkembang menjadi tanggung jawab terhadap orang lain, bahkan juga bangsa-bangsa lain di dunia. Kita perlu mengingat kata Dr. Martin Luther King, seorang tokoh aksi kemanusiaan di Amerika Serikat, yang mengatakan ketidakadilan dimanapun juga adalah ancaman terhadap ketidakadilan di mana-mana. Dapat kita simpulkan bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ada yang memiliki tanggung jawab kecil karena kepercayaan yang diberikan itu kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalian sebagai siswa, apapun yang ditugaskan atau yang dipercayakan kepada kalian, laksanakanlah dengan rasa penuh tanggung jawab. Misalnya, uji coba ulangan umum. Walaupun itu hanya uji coba, tetaplah kalian belajar untuk bertanggung jawab, untuk menjawab pertanyaan sebaik mungkin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Bimbinglah kami agar kami dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab dimanapun kami berada. Bimbinglah kami Tuhan setiap langkah dan perjalanan hidup kami, sehingga kami selalu ada di jalan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada pelajaran kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.